Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061150. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Boswa Al-Azhar Cilegon, kelas 6 dengan materi Allah Maha Segalanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Baik, Bapak tunjuk untuk ketuanya Ananda Rifka, silakan bisa mempersiapkan doanya. Silakan Rifka. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Sultan akan melihat dulu kesiapan bacanya. Ya. Baik, sambil berjalan, Bapak akan mengabsen kalian. Nanti yang namanya dipanggil jawab hadir. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan menjawab hadiroh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, Azkia, Fadilah, Musabi, Hadir. Ahmad Ryan, Aime hadir? Tidak masuk. Alvin, Hadir. oke, Shena, Hadir. Naila, Hadir. Safana, Talita. Baik, teman-teman, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita kepada kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bisa, anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Ya, teman ketiga kita menyanyikan Hari Merdeka 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sehari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih teman-teman, silakan. Baik, ya teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar pendidikan agama Islam dengan materi surat Ad-Duha.
Sebelumnya pasukan ingin bertanya, ya, ingin mengulas materi tentang surat Ad-Duha, ya, yang dimana surat Ad-Duha itu apa? Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, ya, Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, ya. Coba Talita bunyikan surat Ad-Duha ayat pertama sampai ke 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Alhamdulillah, berarti teman-teman masih ingat dengan materi yang pernah Pak Sultan sampaikan, yaitu surat Ad-Duha. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni Allah Maha Segalanya. Artinya apa? Materi yang lalu dengan materi sekarang, Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah itu memiliki sifat-sifat Asmaul Husna. Ya, maka dari itu materi hari ini kita akan belajar Allah Maha Segalanya melalui Asmaul Husna, yakni Al-Ghaffar, kemudian Al-Wahid, As-Somad, dan Al-Afu. Sebelumnya Pak Sultan ingin bertanya kepada teman-teman di sini. Dari Askia, apa yang kamu ketahui tentang Al-Ghaffar? Askia. Iya, bagus, pintar, bagus. Selanjutnya, Pak Sultan ingin bertanya kepada Sena, apa arti dari Al-Afu? Allah Maha apa? Jawab aja. Allah Maha Pengampun atau Pemaaf. Bagus. Silakan untuk Intan. Coba Pak Sultan ingin bertanya kepada Intan. Intan, apa arti Allah Maha Al-Wahid itu artinya apa? Allah Maha. Alhamdulillah. Good job Intan. Satu lagi ya supaya 4. Naila, ya. Naila, As-Somad, Allahus Somad. Artinya apa tuh? Allah Maha apa? Ibu? Allah apa? Iya, terima kasih. Good job ya. Alhamdulillah kalian teman-teman sudah bisa sedikitnya untuk memahami tentang As-Husna, Al-Ghaffar, kemudian Al-Afu, Al-Wahid, dan juga As-Somad. Itu hanya sebatas pemantik saja supaya teman-teman lebih kritis lagi dalam memahami ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Nah, tujuan yang harus kalian capai, yang pertama, kalian harus bisa nanti memahami arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kalian harus bisa nanti, ya. Jadi tujuan pembelajarannya kalian harus tercapai, bisa memaknai apa itu Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, nanti teman-teman tujuan pembelajaran yang kedua harus bisa meneladani. Meneladani itu apa? Mencontoh sifat Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, tujuan pelajaran yang ketiga, teman-teman nanti bisa membuat ataupun menulis kaligrafi Asmaul Husna beserta penjelasannya, ya. Itu ada 4, ada Al-Ghaffar, Al-Afu, dan Al-Wahid, dan As-Somad. Ya, selanjutnya, yuk sebelum kita belajar, kita ice reading dulu ya. Kita lihat dulu nih. Allah itu Al-Ghaffar, Maha Penutup dosa. Allah itu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Allah itu Al-Wahid, artinya Maha Tunggal. Allah As-Somad, tempat untuk
Selanjutnya, teman-teman bisa memperhatikan slide yang pasukan bukan ya. Nah, kita masuk ke materi. Teman-teman sambil bisa buka buku paketnya halaman 20. Ya, sambil memperhatikan ya. Oke. Sudah dibuka? Oke, sekarang teman-teman fokus ke slide PowerPoint yang pasukan sampaikan. Allah Maha segalanya. Ya, Allah Maha segalanya, memahami kemahakuasaan Allah yakni dengan melalui Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, yang dimana Asmaul Husna itu teman-teman jumlahnya ada 99, yang dimana Allah itu memiliki sifat 99 itu berarti menandakan Allah itu maha sempurna. Setiap nama itu biasanya membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran dan kasih sayangnya. Dan sekarang dan hari ini kita akan belajarnya hanya 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama ada Al-Ghaffar, yang kedua ada Al-Afu, yang ketiga ada Al-Wahid, yang keempat ada As-Somad. Nah, Al-Ghaffar ya kita bisa lihat ya, itu Al-Ghaffar itu artinya maha pengampun atau maha menutupi dosa. Yang kedua Al-Afu. Al-Afu itu maha pemaaf ya, ini secara ringkas. Yang selanjutnya Al-Wahid, maha esa. Yang selanjutnya As-Somad, tempat bergantung atau maha dibutuhkan. Baik, pasukan akan menjelaskan secara lebih rincinya dan detailnya. Al-Ghaffar berarti Allah yang maha pengampun, yang dimana Allah itu menutupi dosa hambanya dan menerima taubat mereka. Dia tidak hanya mengampuni tetapi juga menutupi aib kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa, mempersekutukan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa, teman-teman? Al-Ghaffar di sini Allah itu menutupi dosa kita. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, ketika kita berbuat salah kepada orang tua, kesalahan kita ditutupi. Ya, Fahri? Ya. Maka kita harus bisa apa? Bisa menutupi. Cara meneladani sifat Al-Ghaffar itu yaitu adalah menutupi aib orang lain. Ya, Fahri? Fahri fokus, tidak bercanda. Kemudian ya, meneladani sifat Al-Ghaffar tadi yaitu dengan menutupi aib kita. Jangan sampai di zaman teknologi ini banyak sekali hoak ya, berita-berita hoak sehingga kita menyebarkan belum tentu kejelasannya. Maka kita sebagai orang muslim harus bisa mencontoh. Meneladani itu maksudnya meniru, mencontoh dari sifat Asmaul Husna Al-Ghaffar yaitu dengan cara menutupi aib orang lain. Coba bayangkan oleh kalian kalau dalam tubuh kita ini dibuka semua sama Allah, dosanya mungkin ya bumi ini penuh kotoran ya. Untuk Allah itu memiliki sifat Al-Ghaffar sehingga ditutupilah dengan keindahan ya. Semoga dengan kita meneladani ya Asmaul Husna Al-Ghaffar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada namanya Al-Afu. Apa Al-Afu itu? Al-Afu adalah sifat Allah yang maha pemaaf, yang menghapus dosa dan kesalahan seolah-olah tidak pernah ada. Artinya apa? Allah juga memberikan maaf kepada hambanya yang benar-benar ingin bertobat. Ya, ketika teman-teman punya salah sama orang tua, punya salah sama guru, punya salah sama teman, mungkin Allah memaafkan. Belum tentu dengan secara manusia. Maka dari itu
Allah itu tidak akan memberikan maaf selama hambanya manusia yang dizalimi itu belum memaafkan. Maka dari itu kita sebagai muslim, ya, sebagai muslim harus bisa logo itu maksudnya lapang dada, berhati yang lapang, memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu salah satu ciri kalian mencontoh perilaku sifat al-afu, yaitu adalah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memiliki rasa dendam. Gitu. Kalian pernah memaafkan orang? Talita? Alhamdulillah ya. Jangan sampai nggak dimaafkan, harus dimaafkan. Ya. Itu salah satu kita meneladani sifat al-afu. Nah, sekarang kita merenung, bayangkan kalau Allah, ya, Allah tidak memaafkan dosa-dosa manusia. Bagaimana itu, Fahri, Faiz? Kalau Allah tidak memaafkan, ya, dosa-dosa manusia, itu gimana? Bumi itu penuh dengan dosa, tapi Allah Maha Pemaaf. Alhamdulillah. Selanjutnya Al-Wahid. Al-Wahid itu apa? Tadi teman kalian sudah bisa menjawab. Intan. Al-Wahid itu artinya Allah Maha Tunggal ataupun Maha Esa. Artinya apa? Dunia ini penciptanya hanya Allah satu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara. Mau kiai, mau dukun, mau apa lagi? Ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah karena Allah memiliki sifat Al-Wahid. Allah itu Maha Esa. Jadi satu-satunya pencipta di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diserupai, tidak bisa disamakan. Dan Allah itu wajib disembah. Nah, bagaimana Pak harus meneladani sifat asma al-wahid? Caranya yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Minimal teman-teman baca ya zikir itu setiap habis sholat 5 waktu. Berapa Pak sholat? Minimalnya yaitu 3 kali, maksimal ya 33 kali ya. Selanjutnya as-samad. Allah Maha bergantung dan tempat bergantung maksudnya tempat yang dibutuhkan. Allah itu Maha dibutuhkan semua makhluk. Bayangkan ketika kalian meminta, kalian sedang sedih, ya. Siapa lagi kalau bukan hanya kepada Allah? Kepada manusia. Kalau kepada manusia ujung-ujungnya adalah kecewa. Tapi sama Allah, Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya selama hambanya tetap memohon kepada Allah ataupun meminta. Bagaimana cara meneladani as-samad ini? Yaitu kita selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan sampai teman-teman itu apa? Meminta kepada selain Allah. Contoh, ke patung, naudzubillah bidzalik, ke batu, ya, ke pohon yang besar. Ya, jangan sampai. Karena tadi kata Pak Sultan, tidak akan diampuni karena itu perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah. Makanya ketika kalian sedih, ketika kalian sedang galau, maka langsung meminta kepada Allah karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna As-Samad, yaitu Allah Maha dibutuhkan. Nah, ditanyakan dari teman-teman dari penjelasannya cukup jelas. Oke, coba Pak Sultan akan bertanya kepada Lahiza. Siap ya, Lahiza? Bagaimana cara meneladani, ya? Bagaimana cara meladani sifat al-ghafar? Caranya gimana, Lahiza? Cara mencontoh, menutup? Alhamdulillah, good job, bagus. Lanjut. Sekarang Faiz. Siap Faiz ya? Bagaimana meneladani sifat al-afu? Bagaimana caranya meniru atau tidak memiliki rasa
Iya, memaafkan kesalahan orang lain. Good job. Selanjutnya, dapat bagaimana cara meneladani sifat al-wahid? menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Bagus, good job. Ya, selain itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, untuk Ryan, bagaimana cara meneladani sifat as-somad? Selalu apa kita? Harus apa? Berdoa kepada Allah. Oke, teman-teman, ya. Alhamdulillah, teman-teman, Pak Sultan rasa teman-teman sudah paham. Ya, hari ini, ya. Selanjutnya, teman-teman nanti akan Pak Sultan berikan, ya. Pak Sultan akan memberikan teman-teman 4 kertas. Kertas ini buat satu kelompok. Teman-teman bisa membuat tugas, yaitu membuat kaligrafi dari Al-Ghaffar, kemudian As-Somad, kemudian Al-Wahid, dan juga Al-Afu. Nanti setelah kalian menggambar, ya, boleh diwarnai. Setelah diwarnai, kalian bisa memberikan penjelasan di sampingnya. Nanti Pak Sultan akan memberikan 3 kertas kepada kalian. Yang satu untuk menggambar, yang satu lagi untuk menjelaskan. Nanti kalau sudah diwarnai, teman-teman kalau sudah selesai diwarnai dan dibuat, kemudian teman-teman harus bisa menyampaikan presentasi hasil karya yang dibuat teman-teman, ya, di depan kelas. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, baik. Pak Sultan akan bagikan ini, menjelaskan dan membuat kalimat al-Ghaffar. Jadi nanti teman-teman bisa dibagi, ada yang membuat, ada yang rayon, ada yang menyampaikan hasil presentasinya. Silakan, ya, ini al-Ghaffar. Kalau yang ini al-Afu, ya, silakan dibagi, ya. Nih, dibagi. Oke, nanti ini kertas yang kosong buat dijelaskan, ya. Oke, dirangkum. Ini Al-Wahid, silakan Al-Wahid. Nanti ada yang menggambar, enggak, ya. Oke, itu nanti bisa dijelaskan, ya. Bisa dijelaskan di kertas selanjutnya. Nanti ada yang ngerayon, ada yang maju nanti, ya. 2 orang. Lanjut, ini As-Somad, silakan. Nanti ini buat menjelaskan. Oke, silakan dibagi oleh kalian. Dimulai dari sekarang, silakan. Bisa digambar itu, ya. Kerja kelompok, ya. Nih, nulisnya di sini nih, dicek nih. Ini siapa? Dapat membuat kaligrafi di sini, ya. Ditulis. Warnanya nanti warnanya di sini. Ya, itu. Ya. Seperti ini. Nah, ini kalau udah kalau sudah ditulis, sudah dibuat Arabnya, baru diwarnai, baru dijelasannya di sini, ya. Penjelasannya ada di sini. Dibagi, ya. Tuh, pintar. Nanti kamu bagian warnai, ya. Ini, ya, ini yang ini sip. Oke. Selanjutnya ini. Ya, jadi dicetak dulu, dicetak. Habis itu baru diwarnai. Nanti penjelasannya ada di sini tuh, ada yang rangkum tuh. Siapa yang rangkum? Ini udah. Nah, ya, ini mana tadi ini kertasnya? Oh, ini berarti Raja yang membuat kaligrafi, ya. Yang warnai nanti Asia, yang rangkum nanti yang maju berdua, ya. Oke, silakan.
contohnya ya, bisa lihat di papan tulis, bisa lihat di PowerPoint. Bentuknya seperti itu ya. Nanti Fahri bagian apa? Mana ya? Nanti yang maju ditutup ya. Nah. Tidak apa-apa ya, arti sama meneladani ya. Meneladaninya. Oke, ya. Baik, kalau sudah teman-teman nanti per kelompok bisa mempresentasikan hasil karyanya. Oke, dimulai dari Al-Ghafar. Silakan maju ke depan, memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan diri, nama saya dari kelompok Al-Ghafar. Ya, silakan. Ayo, mari kita maju sini. Ya, agak sini maju. Ya, silakan. Yang lainnya memperhatikan. Ya, silakan Al-Ghafar. Salam dulu boleh. Yang suaranya keras. Ya, silakan dipresentasikan. Suaranya keluarkan. Al-Ghafar. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok Al-Abu boleh maju ke depan. Satu memegang hasil karya, satu lagi mempresentasikan. Suaranya yang keras ya. Oke. Ya, sip. Jangan lupa pojok. Ya, nah, sip. Silakan. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Abu akan menyampaikan Al-Abu berasal dari bahasa Arab yaitu memaafkan. Al-Abu artinya memaafkan atau menghapus dosa sampai ke akar-akarnya. Jika seseorang meminta ampunan kepada Allah akan mengampuninya dengan menghapus dosa. Maka orang yang meminta ampunan tersebut seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Cara meladani sifat Al-Abu: selalu meminta ampun kepada Allah, memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah marah, tidak mempunyai sifat dendam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kelompok Al-Abu. Selanjutnya kelompok Al-Wahid. Boleh, Al-Wahid. Maju. 4 orang boleh maju, cuma nanti yang berbicara dulu. Naikkan sama Intan dulu. Ya, ikut dulu Bapak. Ya, yang keras, yang suaranya, yang presentasi harus keras. Ya, suaranya dikeluarkan. Silakan.
Ya, mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya, sekarang. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Wahid ingin menjelaskan tentang apa itu Al-Wahid. Sebelum saya jelaskan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok Al-Wahid terlebih dahulu. Oke, silakan. Al-Wahid artinya menghadapkan tunggal yang berarti Allah hanya satu. Tidak ada yang bisa Ya. Saya mendengar dari Al-Quran Al-Wahid, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menghindari sikap diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi terakhir kelompok As-Somad, silakan. Ayo. Yang suaranya lantang ya. Siap. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok As-Somad ingin mempresentasikan Asal-usul As-Somad. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Ya. Aku Azkia, aku Rita, Iya, oke. Baik. Oke. As-Somad artinya maha dibutuhkan Allah. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat As-Somad karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjiwat semua hambanya dalam berdoa dan memohon pertolongan. Para ulama juga mengartikan As-Somad sebagai sesuatu yang dijadikan sandaran. Cara meneladani Asmaul Husna As-Somad ada 5. Tetap tenang jika menghadapi musibah karena percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menyandarkan semua masalah dan memberi solusi. 2. Meyakini bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. 3. Menghindari sikap syirik atau mengharapkan sesuatu kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak bergantung kepada makhluk atau manusia secara berlebihan. 5. Selalu berusaha untuk mencapai hal yang diinginkan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semua yang sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Ya, Pak Sultan memberikan apresiasi, alhamdulillah, ya, sekaligus masukan. Ya, hasil karya kalian ada dari segi warna yang rapi dan tidak rapi, mungkin nanti buat perbaikan kalian, ya, untuk ke depan. Untuk penjelasan, alhamdulillah teman-teman sudah bagus dan sudah jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat nanti untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya supaya teman-teman lebih dalam lagi untuk mengetahui mana Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad, Pak Sultan ingin memberikan asesmen sumatif yang akan dikerjakan per orang. Dikasih waktu hanya 10 menit. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan supaya Pak Sultan lebih mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anak-anak. Baik, nih kasih nama dan kelas, Sultan bagian saja ya. Oke.
Nama dan kelas. Nama pendek boleh, panjang boleh. Yang lengkap juga boleh. Silakan. Di waktunya hanya 10 menit. Bisa mau mana? Yang sudah boleh dikumpulkan depan sini. Nanti duduk dulu ya. Ya. Oke. Mulai. Yang lain sudah? Sudah semua sini? Oke. Sapana sudah? Sudah semua? Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita ya sudah selesai. Mari sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama bahwasanya ya Allah itu maha segalanya. Jadi melalui Asmaul Husna kita bisa memahami bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna 99. Salah satunya adalah Asmaul Husna Al-Ghafar, yang artinya apa? Allah Maha apa? Al-Ghafar, menutupi dosa. Yang kedua yaitu Allah Maha Al-Afu. Apa Al-Afu? Maha memaafkan. Yang ketiga Al-Wahid apa? Maha tunggal. Yang keempat As-Samad apa? Maha dibutuhkan. Bagaimana cara menandani Asmaul Husna Al-Ghafar, teman-teman? Yang pertama adalah menutupi aib orang. Yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat Al-Afu, yaitu memaafkan kesalahan orang. Yang ketiga, bagaimana cara meneladani sifat Al-Wahid, mengucapkan La ilaha. Yang terakhir, bagaimana meneladani sifat As-Samad, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Refleksi untuk hari ini, apakah ada hambatan dalam membuat kaligrafi tadi anak-anak? Tidak ada. Yang kedua, apakah tugas kelompok selesai tepat waktu? Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil hari ini tadi? Al-Ghafar, As-Samad, dan oke, Al-Wahid. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar hidup damai dengan saling memaafkan. Jangan lupa belajar di rumah. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillah.